Saat itu merupakan momen yang sangat bahwasanya ibu saya itu sudah kurang lebih 1 bulan itu berada di ICU rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bersama saya Hairudin Umar Ternate. Hari ini kita hadirkan tamu yang sangat istimewa, yaitu Kepala BNN Provinsi Maluku Utara yang kita sapa dengan hormat Bapak Brigadir Jenderal Polisi Denny Darmapala SH SIK MH. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Jenderal? Alhamdulillah baik. Libur kemarin kemana nih, Jenderal, kita? Sabtu Minggu kemarin, Jenderal. Sabtu Minggu kemarin libur saya sempatkan untuk olahraga. Olahraga yang di hari kerja tidak bisa waktu kita gunakan. Jadi hari weekend sempatkan untuk olahraga. Alhamdulillah. Berarti hari ini kita sehat, Jenderal, karena Sehat. sering berolahraga itu menciptakan generasi yang sehat, Jenderal. Betul. Betul, siap. Hari ini, Jenderal, kita bercakap-cakap terkait dengan sisi lain dari seorang jenderal. Izin, Jenderal, kami ingin tanyakan, menjadi seorang polisi itu apakah menjadi cita-cita jenderal sebelumnya gitu? Cita-cita menjadi seorang polisi itu sebenarnya diawali dengan keinginan saya begitu lulus daripada bangku SMA itu mendaftar AKABRI. Mendaftar AKABRI pun karena orang tua saya yang seorang pensiunan TNI saat ini itu seorang perwira TNI Angkatan Darat. Jadi layaknya kita anak tentara udah kita daftar. Namun saya sebenarnya mempunyai jiwa seni. Jadi pada saat itu juga saya ingin kuliah sebenarnya di bidang seni. Oh, di bidang seni. Di bidang seni rupa, desain waktu itu. Tapi oleh karena keinginan orang tua dan saya patuh atas perintah atau kata orang tua, daftar AKABRI, ikutlah saya. Daftar AKABRI ya bersama teman-teman sekolah lainnya, rame-rame kita mengikuti setiap tahapan sampai akhirnya berangkat ke tingkat pusat di Magelang. Waktu itu tahun 1991. Orang tua saya berpesan, pilih hanya polisi. Kalau bukan polisi, nggak jadi AKABRI. Itu saya pegang betul, hingga saya tulis hanya masuk mau di polisi. Mau Dan polisi. alhamdulillah diterima. Dan justru alhamdulillah malah diterima. Nah, dari situ akhirnya sudah di jalan saya nyampe mengikuti pendidikan selama 3 tahun di Semarang, lulus tahun 94 dan saya mulai berdinas kemudian tahun 95 sampai dengan sekarang 2024, 30 tahun kurang Di lebih. kepolisian. Seleksi untuk masuk AKABRI itu hanya 1 kali tes saja. Satu kali tes dan itu, Masya Allah, sebuah prestasi yang luar biasa gitu. Alhamdulillah. Sahabat bersinar dimanapun Anda berada, kita bongkar lagi nih. Kira-kira untuk cita-cita jenderal, apakah cita-cita menjadi seorang polisi itu ingin juga menjadi seorang jenderal gitu? Ya, kalau untuk bermimpi menjadi seorang jenderal, bermimpi pun tidak. Tapi katanya dulu waktu kita di pendidikan Akademi Kepolisian Taruna, seorang Taruna Akpol itu calon jenderal. Calon jenderal. Walaupun begitu dilantik, ya pangkatnya hanya baru letnan 2 saja, perwira pertama. Karena untuk mencapai jenderal itu melalui tahapan proses mulai kenaikan pangkat perwira pertama, perwira menengah, dan kalau dapat kesempatan dan itu bisa meraih posisi perwira tinggi. Itu sama sekali saya tidak bermimpi untuk bisa meraih pangkat. Berarti ini rahmat besar. Besar karena saya hanya menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban, amanah semampu saya. Karena liku-liku dalam melaksanakan tugas itu ada saja, suka duka, itu kan, jatuh, nah itu kan, namanya jatuh, hancur, tapi bangkit lagi, ikuti lagi, bisa ikut pendidikan, bisa bertugas dimanapun, saya laksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya biar yang Maha Kuasa nanti bisa. Kalau boleh tahu, Jenderal,
Kira-kira berapa tahun itu dari mulai Letnan 2 Ya. sampai capai jenderal itu butuh berapa tahun sehingga dapat jenderal itu, Jenderal? Kalau saya lulus 94, saya mendapat pangkat bintang 1 kemarin tahun 2023 ya. Ketiga. Jadi kurang lebih 29 tahun. Masa pengabdian. Ya, pengabdian, dapat anugerah kenaikan pangkat jadi bintang 1 Brigadir Jenderal Polisi. Jadi tidak ujuk-ujuk, tapi itu adalah sebuah proses yang sangat panjang. Prosesnya sangat panjang. Masya Allah. Ya, kalau sahabat bersinar main di media sosial, sahabat bersinar pasti pernah melihat ada sebuah peristiwa yang sangat viral, yaitu ketika Kepala BNN Maluku Utara, Mbak Jenderal Denny, ketika setelah dilantik menjadi bintang 1, seorang perwira tinggi, beliau itu sempat viral, beliau sempat berkunjung ke orang tuanya yang merupakan pensiunan Pati juga di Angkatan Darat. Dan mungkin kita bisa telisik lebih lanjut, apa saja yang memotivasi beliau untuk berkunjung ke orang tua itu. Gimana kira-kira, Jenderal? Terima kasih. Saya pun tidak menyangka kalau konten yang saya posting itu bisa viral. Momen saat itu merupakan momen yang sangat-sangat membuat hati saya terharu. Bahwasannya di saat begitu pelantikan saya menjadi Kepala BNNP Maluku Utara, sebelum top rapot kenaikan pangkat, saat itu juga bahwasanya ibu saya itu sudah kurang lebih 1 bulan itu berada di ICU rumah sakit. Nah, sampai akhirnya beliau akhirnya berpulang, almarhumah berpulang. Sempat saya bertekad begitu saya naik pangkat nanti saya akan temuin ibu di rumah sakit. Rupanya belum sempat saya naik pangkat, ibu sudah berpulang yang Maha Kuasa. 3 hari menjelang itu. 3 hari menjelang kenaikan pangkat, ibu saya berpulang di ICU. Itu akhirnya saya bertekad nanti, karena niat saya itu setelah naik pangkat berkunjung ibu walaupun di ICU tapi sudah berpulang. Akhirnya saya setelah naik pangkat, saya hanya berkunjungnya di makam ibu. Makam itulah yang pertama saya kunjungi sebagai laporan awal saya kepada orang tua untuk lapor kalau anaknya sudah pangkat. Setelah itu selesai dari makam, baru saya ke rumah orang tua yang mana bapak masih ada. Nah, bapak masih ada, beliau memang perwira TNI Angkatan Darat. Tuh. Beliau sangat menjadi panutan saya, idola saya, teladan saya, sehingga sampai di rumah pun layaknya bukan hanya kepada orang tua, tapi sebagai seorang sesama perwira juga. Saya manfaatkan sisi itu dengan secara tegas, sigap melaporkan dengan cara-cara kedinasan. Dan itu betul-betul saya niatkan, karena saya pakaian dinas, saya mau menghadap, saya mau laporan. Jadi akhirnya terjadi saat itu tanggap rupanya dari keluarga. Ada anak keponakan ada yang mengambil gambar tersebut, langsung spontan. Jadi saat itu langsung hormat, dan begitu saya sikap sempurna, orang tua saya pun juga langsung sempurna. Akhirnya terjadilah proses laporan saya ke dinas 1. Ada hal yang sangat mengharukan ya. Mengharukan ya, itu dilihatnya, makanya padahal sama orang tua sendiri, tapi saya laporan betul ini ke laporan. Saking saya betul-betul menghargai beliau, orang tua itu kan perwira juga, sama-sama ala militer lah, ala kedinasan, saya berlakukan, dan beliau respon betul gitu. Kira-kira ada pelajaran apa yang didapat dari laporan di situ untuk kepentingan generasi muda? Ya, pelajarannya bisa diambil dari situ. Siapapun orang tua kita, itu kan, apapun profesi, apapun kondisi orang tua kita, ya kita sepatutnya menghargai yang utama kepada orang tua. Setinggi apapun kita, jabatan kita, orang tua kita tetap yang utamakan, kita hormati. Meskipun sudah berpulang, datangi makamnya. Yang masih ada, kunjungi. Gitu. Karena dari beliau-beliau itu kita ini kita bisa jadi kita berhasil karena berkat doa, ridho dari beliau. Kalau ridho dari orang tua,
itu berkah, ridho dari Yang Maha Kuasa juga artinya. Masya Allah, sahabat bersinar, ini pelajaran luar biasa yang bisa kita petik dari bagaimana patutnya seorang anak kepada kedua orang tuanya gitu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat generasi muda akan datang gitu. Satu hal penting yang ingin kita telisik dari beliau, seorang jenderal muda, gagah, ganteng, dan luar biasa bagi kami. Beliau ini satu-satunya jenderal yang memimpin BNN Provinsi Maluku Utara dan usianya masih sangat muda. Oleh karena itu, di usia muda ini kita ingin cari tahu ke beliau, kira-kira hobi beliau apa saja gitu. Jenderal, kalau boleh sahabat bersinar ingin tahu, hobi jenderal keseharian itu apa saja itu? Sehingga bisa menjadi semacam role model bagi generasi muda, kira-kira olahraga kah, atau musik kah, atau apa gitu, silakan jenderal. Ya, terima kasih. Hobi saya boleh dikatakan yang sangat-sangat mudah lah, tidak sulit. Yang pertama, saya suka musik. Hobi musik, ya. Musik dalam artian ya bisa mainkan alat musik. Sekedarnya alat apa yang nyanyi, gitar? Kadang main gitar, saya main piano. Oh, main piano juga bisa. Sekedarnya aja menyalurkan hobi saja. Berarti bisa nyanyi juga tuh? Hah? Bisa nyanyi juga tuh? Nyanyi, ya bersenandung saja bisa. Bersenandung. Sahabat bersinar dimanapun Anda berada, ada satu hal penting yang harus kita minta dari seorang pemimpin yang bijak, yaitu adalah kata-kata bijak yang terinspirasi dari beliau sehingga beliau bisa jadi sebagai seorang yang perwira tinggi seperti ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi pengalaman, menjadi pesan untuk kita semua, terutama pesan untuk generasi muda. Izin jenderal, sahabat bersinar Koba juga ingin mengetahui kira-kira kata-kata bijak apa yang jenderal bisa sampaikan untuk hari ini dan hari-hari ke depan untuk kita semua, jenderal. Ya, terima kasih. Kalau mungkin menyusun kata-kata bijak, saya mungkin kurang pandai lah ya. Tapi saya lebih kepada menyusun tahapan utama yang mungkin bisa dijadikan referensi bagi generasi muda dalam menata kehidupannya sekarang dan untuk masa depan. Ada 8 tahapan. Yang pertama itu adalah para generasi muda hendaknya bisa menumbuhkan motivasi. Tumbuhkan motivasi. Motivasi apa? Tentunya ya tentu motivasi dalam diri sendiri untuk mau berbuat apa dan apa yang akan dilakukan ke depan, kemauan tentunya. Yang kedua tentunya adalah temukan potensi yang ada dalam diri masing-masing, dirinya sendiri, gali potensi diri. Ya. Dengan adanya kita menggali dan menemukan potensi, kita tahu kapasitas kita, potensi kita apa yang akan bisa kita kembangkan ke depan. Yang ketiga, setelah tahu potensi, tetapkan visi ke depan. Tentukan visi kita ke depan apa, arah kita ke depan seperti apa. Kemudian yang keempat, tambah kompetensi. Tingkatkan kompetensi, kemampuan yang dimiliki dari yang ada sehingga kita siap untuk bersaing ke depannya. Yang kelima, ikut atau turut kompetisi. Kompetisi dalam kehidupan tentunya akan banyak dihadapin, persaingan, tantangan, itu harus kita ikutin kompetisi, bersaing tentunya. Yang keenam, setelah mengikuti kompetisi, tentu akan ada evaluasi. Ini harus kita tanggapin, evaluasi perbaikan dari capaian yang kita peroleh, evaluasi apabila ada kekurangan, hingga kita bisa melakukan lebih baik lagi ke depan. Yang ketujuh, tangkap atau raih prestasi. Raih prestasi tentunya. Setiap ada kompetisi tentunya untuk mencapai suatu prestasi tentunya. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah terimalah apresiasi. Ya, apresiasi, hargai, apresiasi dari diri sendiri, apresiasi dari lingkungan, ya. Sehingga kalau kita bisa mendapatkan tersebut, kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Bagian dalam kita itu merupakan sebuah syukur yang tentunya bisa kita raih atas upaya kita sendiri, bukan karena orang lain, tapi dari kita sendiri, upaya kita sendiri, dan itu merupakan suatu anugerah hingga kita bisa menjalani hidup ini dengan indah. Demikian.
Terima kasih Jenderal yang sudah hadir dalam podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di kesempatan yang lain. Sahabat Bersinar, mudah-mudahan acara kali ini bisa menambah referensi bagi Sobat Bersinar semua, sehingga siap untuk melangkah ke depan, meraih masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih Jenderal sudah hadir. Kemudian terima kasih sahabat Bersinar sudah mengikuti kegiatan kami. Saya Hairudin Umar Ternate mengakhiri kegiatan podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kita akan jumpa kembali dalam podcast kita selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang lain. Mudah-mudahan kita bisa bersama kembali. Salam sehat tanpa narkoba. Indonesia bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.